Shalom saudara, kita kembali mengikuti program atau acara ABAM, Anda bertanya Alkitab menjawab. Ini kita masuk episode 450. Dari wanita usia 33 tahun, suaminya usia 35 tahun dari Kalimantan Tengah. Ya, ada data lain yang tidak saya sebutkan. Salam Pak Eras, puji Tuhan saya punya anak 3 dan punya suami yang sayang dengan keluarga. Suami saya ini mantan preman yang kehilangan sosok seorang ayah. Tahun 2012 saya dan suami bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Awal pertobatan memang segala bentuk kejahatan kami tinggalkan, tapi dalam karakter kami sering gagal. Seiring waktu kami pun dibentuk Tuhan sampai dalam tahun ke tahun kami mengalami pemulihan. Itu semua kami bersyukur, Tuhan Yesus luar biasa. Saya hanya mau tanya Pak, hubungan kami dengan Bapak mertua sangat berpengaruh sekali sampai ke anak-anak saya. Dulu kami sering ke rumah mertua, tidak jarang juga kami nginap karena jarak tempuh juga nggak terlalu jauh. Tapi sering ditolak dan sering juga ibu mertua menyampaikan kalau Bapak tidak suka kalau kami berada di sana. Bapak mertua saya itu masih mabuk, suka mukul, uang itu habis-habisan dan kadang ibu mertua tidak dia urus. Pernah juga waktu kerusuhan dia kepala adat yang ikut membunuh. Gini Pak, setahun ini kami merasa tidak perlu lagi ke tempat mertua karena ada rasa tidak nyaman melihat sikap beliau yang tidak nyaman. Kadang beliau kami sapa tidak menyaut, bahkan dia melihat kami seperti musuh. Ada rasa was-was pasti karena tidak jarang terjadi beliau marah-marah, dan beliau kalau marah bukan hanya bicara racun tapi juga pakai benda tajam dan marah membabi buta. Karena beliau juga kadang bicara meracuni suami saya dari dulu untuk menceraikan saya. Tapi suami saya tidak menurutinya. Memang saya tidak memiliki pendidikan tinggi, keluarga saya juga biasa-biasa saja. Saya sering juga dihina dari mertua sampai ipar-ipar saya. Sebelum bertobat pun suami saya pernah juga melakukan hal yang sama. Tetapi saya tetap mengampuni, puji Tuhan semua membaik. Apakah kami salah kalau kami menjaga jarak dengan beliau? Saya bersyukur bisa memiliki kasih Tuhan, bisa bertahan sampai hari ini Pak. Doakan kami agar terus kuat. Tapi kasih Pak Eras, terima kasih Pak Eras, sehat terus Pak. Tuhan Yesus memberkati Bapak, semoga Bapak panjang umur. Kalau orang tuamu, maksudnya mertua laki-laki, mertuamu tidak suka kamu ke tempatnya, jaga jarak itu mesti, kamu tidak salah. Tetapi kamu tidak menyimpan kepahitan kepadanya, dan saya lihat kamu tidak menyimpan kepahitan. Kamu wanita baik. Tuhan akan melindungi kamu. Kau masih akan menghadapi hal-hal berat ke depan. Tetapi Tuhan pasti melindungi kamu karena kamu orang yang patut dan layak dilindungi Tuhan. Ya. Tetap menjaga kekudusan. Ini suamimu sudah bertobat tapi karakternya tentu harus terus diubahkan. Ikuti Truth ID, ajak berdoa bersama dengan saya. Perubahan sampai dia tidak bisa berbuat salah lagi. Ya. Ingat, jangan bersikap kasar terhadap mertua. Diam itu emas. Kalau kamu direndahkan oleh mertua karena pendidikan dan masa lalu atau latar belakangmu, jangan diambil hati. Tuhan berfirman, yang merendahkan diri ditinggikan. Kamu bisa direndahkan tapi kamu tidak menjadi rendah. Ingat, kamu bisa disalahkan tapi tidak bisa kalah. Ya. Kamu direndahkan tapi kamu tidak bisa menjadi rendah. Tuhan pasti angkat kamu, ya. Oke. Lalu ada tambahan lagi, saya mau tambahkan lagi Pak, suami saya 6 bersaudara. Suami saya anak kelima, suami saya baik sekali. Dari pembagian warisan suami saya juga nggak ada bagian, nggak ada dapat bagian. Dia tetap diam, tidak persoalan. Aduh bagus ya. Kami sangat diberkati Pak
dari pertobatan sampai hari ini kami diberkati luar biasa. Dari kehidupan yang memang tidak dianggap keluarga sampai dihina, bahkan diusir dari rumah pun pernah kami alami. Kami diubahkan Tuhan. Hanya saja perasaan saya tadi, apakah ketika kami menjauh ini salah? Kami menjauh bukan karena kenapa Pak Eras, hanya menghindari sifat mertua kami yang seperti di atas tadi. Mohon pencerahannya. Udah saya jawab ya. Jalan terus, Tuhan akan lindungi kamu. Pertanyaan kedua atau pernyataan kedua dari wanita usia 24 tahun berpacaran. Langsung saja Om, sekarang saya sedang berpacaran dengan seorang dari suku Chinese. Usianya 27 tahun, sedangkan saya suku Batak. Hubungan kami sudah cukup serius dan mau mengarah ke jenjang pernikahan. Dari sisi keluarga pacar saya sudah merestui hubungan kami, namun dari sisi keluarga saya, terutama mama saya, tidak menyetujui kalau saya menikah dengan orang dari suku selain Batak. Alasannya karena saya tidak akan menambah keturunan Batak lagi nanti. Anak saya tidak bermarga Batak. Dan pada saat pernikahan juga jadi tidak ada pesta adat Batak yang tergolong meriah yang membuat mama saya malu kepada keluarga besarnya nanti. Pacar saya ini takut akan Tuhan Om, mendengar video Om Eras juga dan selalu berubah dari hari ke hari. Kami juga sama-sama menguatkan dan ada keinginan untuk melayani nanti bersama di ladang Tuhan. Baik menjadi pendeta, misionaris ke daerah atau menjadi profesional, tapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya sudah pernah bertanya apakah mama setuju atau tidak dengan pacar saya. Kata mama saya, cari dulu yang orang Batak, jangan buru-buru. Dan kemungkinan juga mama tidak menyetujui kami untuk menikah. Yang saya mau tanyakan Om, apakah kami bisa menikah tanpa restu mama saya Om? Karena alasan mama saya hanyalah suku, sedangkan pacar saya bukanlah orang jahat. Malah kami sama-sama mau melayani dan hormat sama orang tua. Mohon pertanyaan saya dijawab ya Om, terima kasih. Biasanya orang Batak kalau menikah, ya pasangannya bukan orang Batak, menerima marga dulu. Lalu nanti bisa diajak rundingan dengan pihak keluarga, boleh nggak nanti anakmu punya marga dari marga yang diberikan kepada suamimu. Toh juga tidak akan kehilangan marga. Ya kalau misalnya margamu mendapat misalnya pacarmu mendapat marga katakanlah Simanjuntak. Nanti anak-anakmu boleh bermarga Simanjuntak, bisa enggak begitu ya? Coba ditanyakan ke orang tua. Tetapi kalau begini, kalau pacarmu ini orang baik, takut akan Tuhan, hanya karena suku lalu tidak menikah, itu menurut saya konyol, saudara, konyol. Kita wajib takut akan orang tua, tetapi harus lebih takut akan Allah. Kalau kamu pisah dengan pacarmu ini yang suku Chinese, ya, lalu menikah dengan orang Batak, lalu suatu hari ternyata orang Batak itu tidak sebaik pacar kamu ini, nanti mamamu juga menyesal. Apakah jaminan kalau satu suku itu baik? Ya, saya tidak katakan salah mamamu ingin memiliki menantu orang Batak dan supaya anak-anakmu tetap jadi orang Batak, tidak salah. Tetapi apakah itu mutlak? Ya, jawaban saya hanya ini saja dulu. Ya, saya kira hubungan kamu dengan pria ini diteruskan saja. Ya, dan minta pertolongan Tuhan agar mamamu bisa dilunakkan hatinya dan memberikan jaminan bahwa mama suatu hari meninggal tidak bisa melindungi anak-anak dan cucu-cucu. Yang bisa melindungi itu dirimu sendiri dan pasanganmu yang baik. Ini pelajaran buat yang lain ya, jangan memaksa anak menikah sesuai dengan keinginan orang tuanya karena berdasarkan suku. Kalau berdasarkan karakter, tabiat masih bisa. Jangan menikah dengan orang yang salah. Tapi kalau karena suku, ya, tidak semua orang sesama sesuku kita itu baik, belum tentu.
Di luar suku kita juga memang belum tentu baik. Tetapi semua harus dikembalikan kepada Tuhan. Nah, dari uraian wanita ini, pacarnya ini orang baik. Sayang tidak menikah dengan orang baik. Ya, oke. Yang ketiga, Salam, saya pendengar setia Abam, ada satu hal yang saya ingin tanyakan dan cukup membuat saya sangat wondering. Bagaimana akhir di kekekalan bagi setiap orang yang sudah tahu kebenaran, memutuskan Kristen, ikut Yesus karena pernah didatangi langsung oleh Tuhan Yesus, atau yang sudah sejak Kristen, sejak kecil, sudah Kristen sejak kecil, kemudian berbalik meninggalkan Yesus atau pindah ke agama, pindah agama lain. Karena ada kasus-kasus yang marak akhir-akhir ini, plus banyak sekali pembahasan mengenai hal ini. Dan karena saya pengikut Truth ID, saya ingin mendengar perspektif dari Pak Eras. Kalau orang meninggalkan iman kepada Yesus, itu binasa. Pasti. Ya. Orang baik itu tidak akan meninggalkan agamanya. Ya. Tetapi kalau sekarang ini dia belum meninggal dunia, ini masih ada kans dia balik menjadi orang Kristen. Bisa balik kepada Tuhan, jadi kita tidak bisa menjudge atau menghakimi dia sekarang. Tapi kalau sampai mati dia menolak Yesus, binasa dia. Binasa dia. Sebab kalau orang tidak setia kepada agama, tidak setia kepada kekristenan, itu bisa dipastikan ada yang salah dalam hidupnya. Ya, itu yang saya bisa beritahu. Ya, ini yang pasti dan itu harga mati bagi saya. Pengkhianatan kepada Yesus itu membuat orang itu binasa. Dan kalau saudara mau jujur melihat orang-orang yang pernah menjadi orang percaya yang benar, ya ingat ya, percaya yang benar, lalu pindah agama, lihat hidupnya. Lihat hidupnya. Pasti menjadi tidak utuh. Kecuali memang sebelumnya dia bukan orang Kristen yang jelas. Ya. Tetapi ini memang tidak bisa dinilai dengan mudah. Apakah dia pernah jadi Kristen yang benar atau tidak. Sebab memang walaupun dia Kristen, tetapi kalau kelakuannya, moralnya rendah juga sebenarnya percuma jadi Kristen. Dia masuk neraka juga. Apalagi sampai mengkhianati imannya atau agamanya, itu juga ikut mencoreng nama Injil, mencoreng Yesus. Dan orang seperti ini binasa. Oke. Tetapi sekali lagi ya, ini kalau orang pindah agama kita belum tahu apakah dia masih tetap mengingkari, menyangkali imannya atau suatu kali dia akan berbalik. Jadi jangan menjudge dulu. Akhir hidup orang itu yang nanti akan menentukan. Seorang ibu rumah tangga umur 44 tahun, satu anaknya. Salam Bapak, saya mengikuti Bapak sejak tahun 2005 melalui buku-buku Pak Eras dan sekarang aktif mengikuti Truth ID. Mohon izin saya tidak berkisah Pak, latar belakang saya Muslim. Saya percaya Tuhan dan dibaptis tahun 1999. Namun di tahun 2008 saya menikah dengan pria Muslim dengan catatan keyakinan berjalan masing-masing. Ya. Saya bebas berdoa ibadah secara online di rumah. Hanya saya tidak diizinkan ke gereja tiap minggu, hari Paskah dan Natal saja saya ke gereja Pak. Yang saya tanyakan, salahkah saya karena tidak ke gereja tiap minggu Pak? Terkadang ada juga perasaan enggan ke gereja karena merasa tidak mendapat nutrisi yang dibutuhkan, yang saya butuhkan. Namun hari biasa saya selalu meluangkan waktu berkunjung ke pastori. Sepanjang berumah tangga banyak hal diizinkan Tuhan terjadi Pak. Dari pihak keluarga besar suami kami pernah dibenci, dimusuhi, difitnah, dijahati menggunakan kuasa gelap oleh saudara sendiri. Tapi puji Tuhan semua peristiwa mendewasakan iman kami meskipun cara berdoa kami berbeda. Suami semakin bijaksana, saya pun berusaha untuk menerapkan setiap firman seperti yang Bapak ajarkan. Sering saya menangisi jiwa-jiwa keluarga kami supaya kami bisa tetap bersama di surga.
Bapak Eras yang kekasih, mohon saran ya untuk saya dengan posisi saya bersuamikan tidak seiman ini untuk tetap bisa berkenan di mata Bapak. Ya, makasih Pak, Tuhan memberkati Bapak juga keluarga ya dengan berkat surgawi. Mohon saran untuk saya dengan posisi saya bersuami tidak seiman ini untuk tetap bisa berkenan di mata Bapak di surga ya. Oh ya Pak, setelah 6 tahun hubungan kami dengan keluarga besar, suami dipulihkan Tuhan. Mereka yang dulu membenci sekarang berbalik mengasihi kami dengan sangat. Puji Tuhan. Yang pertama, kamu tetap mempertahankan iman Kristianimu dan tidak boleh kamu menyangkali. Yang kedua, tidak menjadi masalah kamu tidak ke gereja. Yang ketiga, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Jika kamu setia seperti ini, suamimu pun akan bertobat. Yang keempat, kamu harus menerima keluarga besar suamimu yang tidak seiman dengan kamu seperti keluarga. Jika kamu bergaul dengan mereka, kamu jangan melihat agama. Kamu harus melihat mereka sebagai manusia yang harus dihormati, dikasihi, dilindungi. Jika mereka bukan umat pilihan, kamu tidak bisa paksa mereka menjadi Kristen. Dan jangan mencoba mengkristenkan mereka. Tetapi jadilah saksi bagaimana anak Allah itu. Tuhan menyertai kamu. Ya, memang mestinya kamu tidak menikah dengan orang yang tidak seiman, tetapi baiklah, semua sudah berlalu. Sekarang yang penting kamu harus berubah terus. Puji Tuhan. Wanita usia 40 tahun, Salam Bapak Gembala yang baik, terima kasih Bapak Erastus sudah sempat baca tulisan saya, terima kasih. Khotbah-khotbah Bapak telah banyak mengubah hidup saya menjadi pribadi yang lebih baik di mata Tuhan. Saya ingin bertanya Pak, apakah seorang istri yang mendapati suaminya G bisa menceraikan suaminya Pak? Begini Pak, saya menikah 12 tahun yang lalu di usia 28 tahun dan suami saya di usia 40 tahun Pak. Saat mau menikah teman saya teman satu kerjaan suami bilang, kenapa kamu mau sama dia? Dia kan gay. Waktu itu aku tidak percaya, walau setelah menikah suami saya tidak pernah meminta berhubungan badan duluan dengan saya. Saya selalu yang meminta Pak, walau sering ditolak suami. Saya juga lama punya anak. Setelah 4 tahun pernikahan kami menerima anugerah Tuhan 2 bayi kecil kembar melalui proses bayi tabung Pak. Sekarang sudah berusia 8 tahun Pak. 3 tahun lalu di HP suami saya kebongkar dia ikut aplikasi G. Di situ saya kecewa Pak karena ketahuan dia malu dan tidak buka aplikasi itu karena sudah saya hapus Pak. Tepat tanggal 5 Juni 2022 setelah saya pulang kerja, saya cek HP suami saya, ternyata Twitter dan Facebooknya banyak grup-grup G dilihatnya Pak. Ternyata dia masih belum berubah Pak. Padahal anak-anak butuh figur bapak teladan dan usia suami saya sudah 52 tahun Pak. Udah seharusnya bersiap-siap Pak. Suami saya sudah lama tidak mau ke gereja Pak. Katanya percuma ke gereja tapi berdosa juga. Dan saya sudah lebih 1 tahun tidak melakukan hubungan suami istri Pak. Karena saya juga udah merasa suami sukanya sama laki-laki. Dan suami saya juga tidak pernah mendekati saya, mengajak selayaknya suami Pak. Wajarkah saya berpikir bercerai Pak? Tetapi saya selalu menepis niat bercerai Pak. Karena saya punya 2 anak yang ganteng-ganteng Pak. Saya harus membesarkan mereka dengan kasih dan menjadi teladan hidup bagi mereka. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, kamu harus menganggap dan menerima dan memperlakukan suamimu orang sakit. Orang abnormal yang kamu tidak bisa tuntut normal. Tidak bisa kamu tuntut sehat. Itu yang pertama, supaya kamu bisa men-treat dia. Kamu menghadapi pasien, bukan menghadapi suami yang sempurna atau suami yang normal. Yang kedua, jangan mengupayakan perceraian. Ini berat untuk kamu. Tetapi biasanya orang-orang yang menghadapi persoalan berat seperti kamu ini orang istimewa di mata Tuhan. Toh kalau kamu cerai apa untungnya mau kawin lagi?
Kamu punya anak-anak yang ganteng-ganteng, yang kamu katakan sehat, kamu besarkan saja. Dan tinggal dengan suami seperti teman. Demi anak-anak dan demi keselamatan kekalmu. Masih ada peluang suamimu bertobat dan berubah. Usahakan anak-anakmu tidak tahu hal ini. Yang mungkin suatu hari akan tahu, dan kalau suatu hari anak-anakmu tahu, mereka akan sangat mengagumi kamu sebagai ibu yang melindungi anak-anak dan rela menyangkal diri, rela menahan hasrat libido yang tidak terpuaskan ya, karena suami tidak mau menghampiri kamu. Kamu akan jadi wanita yang hebat dan luar biasa. Lakukan nasihat saya ini. Untuk kamu jadi kuat, berdoa bersama kami. Dengarkan Truth ID, kita berkemas-kemas pulang. Ya, ingat, jangan tuntut suamimu jadi normal. Dia tidak normal. Tapi doakan dia untuk normal. Tuhan memberkati. Pria usia 27 tahun dari Pekanbaru. Salam Pak Eras. Pak, saya mau tanya. Saya sudah lamaran dengan seorang wanita 6 bulan lalu. Sebelumnya sudah saya doakan dan yakin dia adalah jodoh dari Tuhan. Jodoh saya dari Tuhan. Saya seorang Kristen karismatik, namun calon saya seorang Katolik. Untuk pemberkatan nikah di gereja saya, calon saya harus dibaptis ulang secara Islam dan masuk Kristen. Namun calon saya belum berkenan. Calon saya minta pemberkatan di gereja Katolik, tapi untuk ibadah mau ikut saya di Kristen. Bagaimana terkait hal tersebut, Pak? Apakah salah jika kami menikah dengan kondisi demikian? Baptisan jika itu untuk syarat pernikahan itu pelecehan terhadap baptisan. Baptisan itu lambang kematian. Dari orang yang rela meninggalkan dunia mau hidup sepenuhnya bagi Allah dibaptis. Meninggalkan dosa dunia dibaptis. Kalau baptisan hanya karena untuk menikah itu pelecehan. Sebaiknya tidak dilakukan atau seharusnya tidak dilakukan. Soal pemberkatan di gereja mana itu sama saja. Yang penting sikap hati dari kamu dengan pasanganmu. Kalau dia mau datang ke gereja kamu, itu sudah luar biasa. Nanti dia akan berubah dan dibaptis. Itu nasihat saya. Jadi kamu mengerti maksud saya ini. Ya. Berkat Tuhan atas pasangan bukan di gereja mana oleh pendeta siapa. Sikap hati kamu berdua yang benar, sungguh-sungguh saling mencintai dan membangun rumah tangga dengan baik. Itu yang penting. Dan syukur kalau pasanganmu mau ke gerejamu. Itu membuka peluang, ada potensi, ada kesempatan dia menjadi orang Kristen yang baik dan nanti baru dibaptis. Itu nasihat saya. Tuhan memberkati. Dari pemuda usia 21 tahun. Salam Pak Erastus, saya sudah lama mengikuti khotbah-khotbah Bapak melalui online di Truth ID. Di episode Abam kemarin ada menyinggung penggunaan nama Allah yaitu Elohim Yahweh. Dan setelah saya baca-baca di internet, nama Tuhan yaitu Yahweh yang diterima oleh Musa merupakan nama yang sangat sakral menurut tradisi Yahudi. Mereka dilarang menyebutkan nama Yahweh tersebut. Penyebutan nama Yahweh hanya dilakukan setahun sekali oleh Imam Agung yang dilakukan Bait Allah pada pesta Yom Kippur dan oleh para imam di tempat kudus Bait Allah tersebut saat memberkati umat. Karena kesakralan kata Yahweh ini, maka tak sembarang orang menyebutkannya dan mereka menggantikannya dengan kata Adonai, betul, atau Hashem. Atau Hashem, ya di kamu nggak tahu, saya beritahu, Hashem artinya nama itu. Pertanyaannya, apa kita boleh menyebut Elohim Yahweh dalam penyembahan ibadah ataupun doa-doa kita? Terima kasih Pak Eras dan tim GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Orang Yahudi itu menghormati Allahnya dengan tidak menyebut nama Allah. Tetapi bukan berarti tidak menyebut nama Allah itu mereka menghormati Allah loh. Kalau hanya tidak menyebut nama Yahweh supaya menghormati nama itu, ya itu pola berpikir yang tidak dewasa. Dan kita tidak perlu mengikuti cara orang Yahudi. Nah, perlu kamu ketahui bahwa memang ada masa, tidak sepanjang waktu. Saya juga belajar tidak sepanjang waktu mereka
menganggap nama itu sakral. Ada masa di mana nama itu dianggap sakral dan tidak disebut. Tapi ada masa-masa juga nama itu disebut. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, maksudnya jangan menggunakan nama ini untuk maksud yang salah. Atau jangan menyebut nama itu dengan sikap hati yang salah. Ya. Jadi kalau kita menyebut nama Yahweh dengan sikap hati yang benar untuk kemuliaannya, justru menurut saya itu berkenan di hadapan Allah. Ya. Jangan karena kita tidak menyebut nama Yahweh kita merasa sudah menghormati Dia. Menghormati Allah bukan ditunjukkan hanya tidak menyebut namanya, tapi bagaimana bersikap benar terhadap Allah, yaitu hidup dalam kebenaran, kesucian, dan hidup diabdikan, hidup yang dipersembahkan bagi Allah. Itu benar. Baru itu menghormati namanya. Jadi mari kita gunakan nama Yahweh dengan sikap hati yang benar. Oke. Wanita usia 50 tahun, suaminya usia 56 tahun, 2 anak laki-laki sudah usia 25 tahun, sudah menikah, dan 20 tahun anaknya yang lain. Salam Pak Eras, anak-anak sangat sayang dan berbakti pada saya. Dari umur saya 7 tahun, saya sudah bekerja di butik membiayai sekolah saya sampai SMA. Untuk menggambarkan kemiskinan saya, waktu umur saya kira-kira 9 tahun, saya pernah mencuri sepotong roti tawar yang dioles mentega, atasnya ditaburi gula pasir. Waktu menikah kami suami istri tidak punya apa-apa, kami berdua bekerja keras. Kira-kira di umur saya 40 tahun barulah kami mulai sukses. Sebelum menikah dengan saya, suami adalah duda cerai dan saya seorang gadis. Informasi yang saya dapat, mantan suami itu seorang pesolek dan suka menjual perabot yang ada di rumahnya dan selingkuh juga. Suami menikah secara agama seberang mengikuti mantannya. Saya juga mengenalkannya dengan Yesus dan kami menikah secara pemberkatan tanpa pesta. Sepanjang pernikahan, suami adalah orang yang sangat egois dan arogan. Setiap marah selalu KDRT. Saya pernah ditampar, disundut rokok, ditendang dan lain-lain. Yang paling parah sampai pala bocor dijahit 5 jahitan. Selain kekerasan fisik, suami selalu berkata-kata kotor setiap marah. Meskipun saya bisa hidup sebagai wanita sosialita sekarang, tapi saya tidak pernah tertarik. Saya selalu hidup sederhana. Saya tidak suka shopping dan saya tidak suka bersolek. Sifat saya dan mantan suami terbalik. Sifat saya dan mantan suami terbalik. 180 derajat. Tapi suami tidak pernah mensyukuri saya. Suami tidak hanya menjolimi saya. Karyawannya pun semua mendapat perlakuan kasar kalau dia marah. Dan suami saya suka tidak adil memperlakukan karyawan, dikit-dikit potong gaji. Saya selalu mengganti secara diam-diam kalau ada karyawan yang kena potong gaji. Pernah suami beli buah 20.000 ditawar 10.000. Secara diam-diam saya selipkan 10.000 untuk tukang buah. Kami punya usaha masing-masing. Setiap marah suami selalu mengusir saya dan mengklaim semua harta yang punya dia. Padahal kami sama-sama bekerja dari tidak punya apa-apa. Sekarang anak-anak sudah dewasa, mereka sangat membenci papanya. Dengan anak-anak pun suami sangat kasar dan selalu mengusir, padahal anak-anak saya sangat baik. Selalu menurut saya dan anak-anak sangat menginginkan bapaknya mati karena mereka sangat sedih melihat saya dizolimi. Dan sekarang anak-anak berontak bila saya disakiti dan membuat suami saya sangat marah. Saya sangat takut karena anak-anak mengancam mau membuat atau membunuh. Suami selalu menentang hobi anak-anak. Anak-anak saya suka miara dogi, suami marah-marah. Anak miara burung, merpati, suami marah-marah juga. Padahal saya sudah bilang ke suami, daripada mereka narkoba dan hal-hal yang negatif, biarkan saja mereka piara pet, toh mereka tanggung jawab, tidak menyuruh bapaknya untuk merawat petnya atau anjingnya ya.
Giliran suami piara burung kesukaannya, kami tidak pernah mengusik. Sebenarnya suami sekarang ini kesehatannya sudah banyak menurun. Dia adalah ada gula, dirt mungkin ya. Kejadian baru-baru ini sangat dilema buat saya. Belum lama ini anak-anak saya pakai mobil suami dan terjadi kecelakaan mengakibatkan mobil suami rusak di bemper belakang. Anak-anak sudah minta maaf tapi suami tidak bisa menerima. Dia sangat marah. Selama 3 hari 3 malam, puncaknya jam 1 malam dia ngamuk. Ngamuk kita semua dibangunin sambil teriak-teriak. Dia nggak bisa tidur. Mobilnya ditabrakin sedangkan kami enak-enak tidur. Malam itu suami marah-marah, durasinya 4 jam non-stop. Saya sangat takut karena anak-anak sudah terpancing emosi ingin pukul bapaknya. Akhirnya anak-anak saya kunci di kamar dan saya berlutut menangis. Minta ampun sama suami padahal mobil ada asuransinya. Bisa diklaim. Saya selalu bilang ke anak-anak apapun yang terjadi mereka tidak boleh memukul bapaknya. Tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan, harus balas dengan kebaikan. Anak-anak tidak mau dengar dan sekarang ini saya merasa dilema karena anak-anak diusir suami. Anak-anak sangat ingin pindah, tapi saya tidak bisa pisah sama anak-anak. Menurut Bapak saya harus bagaimana? Maaf Pak terlalu panjang. Aduh, masalah ibu berat ini. Suami ibu ini sewenang-wenang ini. Dan dia bisa tidak lama ini. Kondisi orang seperti ini bisa tidak lama. Yang paling saya prihatinkan juga, anak-anak ibu tidak boleh melawan orang tua. Biar orang tua salah, dia tidak boleh melawan, apalagi mau memukul, apalagi membunuh. Ya, tolong beritahu kepada anak-anak, kalau sayang mama jangan lakukan itu. Jadi kalau anak-anak harus pindah rumah, daripada ada hal-hal yang tidak patut terjadi, biar anak-anak pindah. Nanti ibu bisa perhatikan anak-anak dari jauh. Kalau anak masih bersama ayahnya ini bahaya. Lebih baik anak pindah saja. Ibu perhatikan dari jauh ya. Dan ibu tetap mendampingi suami, sabar. Nggak lama. Tuhan akan berbuat sesuatu kepada pria ini. Tunggu. Ibu perhatikan ucapan saya, tunggu. Saya tidak menyumpahi. Tapi pria seperti ini nggak lama. Ya, ibu tetap mengalah, mengampuni, memaafkan. Dan suami yang mengusir anak-anak, pindahkan saja anak-anak. Tapi ibu masih mendampingi suami dan ibu mengawasi anak dari jauh. Ajak anak-anak berbakti kepada Tuhan. Ya, jika Anda di Jakarta datang ke Rehoboth, ya, jika perlu nanti didampingi oleh orang-orang saya, anak-anak ibu yang masih muda. Saya punya anak laki-laki juga, sudah usia 30 tahun lebih, 33, jadi dia bisa mendampingi, bisa membimbing. Oke, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Tuhan memberkati.